Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang hukum asuransi. Kita berbagi sharing, kita berbagi informasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada studi kasus tentang hukum asuransi. Pertama-tama kenalkan saya, nama saya Didin Hendrawan. Ya. Saya akan menjelaskan tentang sebuah contoh kasus yang berkaitan dengan asuransi. Ya. Ada satu peristiwa ya, namanya ya sebut saja Tuan Koms, pemilik sebuah kendaraan ya, sebuah mobil Hyundai ya, yang mana mobil tersebut diasuransikan kepada PT Asuransi Batur Ka Urang, Urang Ka Batur ya. Jadi suatu hari mobil Tuan Kom itu dipakai oleh temannya tanpa sepengetahuan Tuan Kom ya. Jadi diambil, dipakai tanpa sepengetahuan Kom. Yang memakainya adalah Mas Popo namanya ya. Sebut saja Mas Popo ya, temannya itu. Dia memakai mobil itu tanpa izin ya. Dan di tengah perjalanan terjadilah tabrakan ya. Terjadi kecelakaan ya. Pada sebuah tikungan ya, terjadi tabrakan ya. Nah, kemudian si pengendara tersebut, temannya Tuan Kom tersebut, yaitu Mas Popo, mengakui kesalahan tersebut ya, dan bersedia untuk mengganti rugi kerusakan kendaraan. Namun Tuan Kom tersebut menghitung hutang dia terhadap Mas Popo ya. Ya, Tuan Kom tersebut punya hutang terhadap Mas Popo ya, sehingga ganti rugi tersebut dianggap lunas. Nah, dianggap lunas lah terhadap Mas Popo itu. Namun selanjutnya Tuan Kom mengajukan klaim kepada PT Asuransi Batur Ka Urang, Urang Ka Batur tersebut. Nah, yang jadi permasalahan adalah, yang dia jadi pertanyaan adalah, dapatkah penanggung memenuhi klaim Tuan Kom ya? Dan apakah dibenarkan Tuan Kom membebaskan ganti rugi kepada Mas Popo ya? Dan tentunya ini kita hubungkan dengan prinsip subrogasi pasal 284 KUHD. Coba kita lihat ya. Dalam hal ini, dalam kasus seperti ini, tentunya kita harus melihat pada prinsip-prinsip dasar asuransi ya. Yang mana secara umum prinsip dasar asuransi itu adalah, pertama prinsip etikat baik, yang kedua adalah utmost good faith ya, yang ketiga prinsip indemnity ya, yang keempat adalah prinsip subrogasi. Nah, dalam hal ini, dalam kejadian kasus ini dua prinsip saja yang terkait dengan peristiwa ini, yaitu prinsip indemnity dan prinsip subrogasi ya. Dimana prinsip indemnity adalah dasar penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung setinggi-tingginya adalah sebesar kerugiannya yang sesungguhnya diderita tertanggung, tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi ya. Dan prinsip subrogasi itu, apabila tertanggung sudah mendapat penggantian, maka tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain. Namun asuransi kedua kali dapat batal ya, jika objek dan ancamannya sama ya. Kembali ke pertanyaan ya. Dapatkah penanggung memenuhi klaim dari Tuan Kom ya? Jawabannya dapat ya. Dasarnya apa ya? Yang pertama, sesuai dengan perjanjian polis ya, yaitu terjadinya kerusakan kendaraan apabila tabrakan. Yang kedua, tentunya sesuai dengan prinsip indemnitas itu, yaitu ganti rugi. Nah, prinsip indemnitas itu adalah bahwa tertanggung pada prinsipnya hanya berhak menerima penggantian kerugian dari penanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Jadi ganti rugi tersebut setinggi-tingginya adalah kerugian yang sesungguhnya diderita. Hal tersebut berarti jika barang yang dipertanggungkan mengalami kerugian, tertanggung akan menerima ganti rugi sebesar jumlah pertanggungan dengan pengertian tidak melebihi nilai atau harga barang yang sesungguhnya, dan tertanggung tidak boleh memperkaya diri ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah,
apakah dibenarkan Tuan Kom membebaskan ganti rugi kepada Mas Popo? Jawabannya tidak dibenarkan. Dasarnya apa? Yang pertama, yaitu prinsip subrogasi tersebut ya, yaitu apabila tertanggung sudah mendapat penggantian, maka tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain ya. Sebagaimana pasal 284 KUHD, seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang tertanggung. Itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung tersebut, yaitu orang-orang ketiga itu ya. Nah, itulah sekilas tentang sharing contoh kasus Tuan Kom dan Mas Popo terkait asuransi dan permasalahan-permasalahan yang dijawab oleh prinsip subrogasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kita bisa menambah wawasan terhadap hukum asuransi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.